happy kan? Ada di dunia ini happy gak? Ya? Yes, ini mau coba papa. Mau coba papa ya. Mama mau nanya Amina giginya ada berapa? Coba lihat giginya mana? Gak mau, dia mau duduk sendiri. Oh enggak mau punya adik lagi. Tadi katanya mau senyum-senyum. Assalamualaikum guys, welcome to Need a Talk. Kita di konsep baru menuju 2023 dan saya mempunyai tamu paling amazing yang pernah ada di muka bumi. Sayang jangan kedeketan, ntar pecah loh sembel. Yaitu adalah The Atta Family. Yeay, The Atta Family. Tepuk tangan. Jadi di Need a Talk ini bisa jadi hostnya aku, bisa Mama Nur, bisa jadi Amina. Ya antara kita bertiga lah. Amina juga bisa jadi host ya kan? Mbak apa kalau boleh tanya? Kabarnya gimana Mbak Amina? Ibu Amina gimana kabarnya? Sehat? Ibu apa kabar Bu? Baik, sehat? Ya udah yang mau ke Bali angkat tangan. Siapa yang mau ke Bali? Angkat tangan. Keren. Apakah kamu senang hari ini? Kalau senang angkat tangan. Keren, gitu aja nanyanya ya. Gimana sayang, kamu perasaan kamu nih? Sekarang kita Amina waktu itu kedatang ke sini masih kecil, sekarang udah umur segini. Iya pastinya seneng banget, alhamdulillah. Masya Allah punya bayi, punya anak yang luar biasa banget Amina. Karena apa ya, dia tuh perkembangannya benar-benar cepet banget. Mungkin kan kadang kita suka video-video dia sama kenyataannya tuh kadang suka beda gitu. Jadi memang gak setiap hari kita videoin, cuman memang setiap hari tuh dia perkembangannya ada aja gitu. Setiap hari ada aja kelakuannya yang bikin gemoy ya. Bener, kayak misalnya dia udah bisa kalau diangkat tangan tadi sebenarnya tanpa kita kasih kita gini, dia tadi di rumah udah bisa angkat tangan langsung kayak gini. Tepuk tangan. Dia bingung Banyak juga nih. Amina sekarang lagi di studio. Gimana tapi sayang, enak gak nih setnya kita yang baru kayak gini? Seru banget, jadi ini konsep terbaru ya. Iya, jadi lebih chill. Terus hostnya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda, bisa santuy ya kan. Bisa ngapain aja gitu. Apalagi Ibu Amina kan ini jadwalnya padat ya. Dia kalau nggak salah Senin tidur, Selasa tidur, Rabu nggak tidur. Salah sayang, Senin tuh dia sekolah. Senin sekolah. Kalau Selasa dia nggak ada, pokoknya dia sekolah itu Senin sama Kamis, Senin sama Rabu. Oh, Jumatnya tepuk tangan dia. Enggak, nanti pulang kalau udah sampai Jakarta lagi baru aku lesin berenang. Tapi kenapa dia di sekolahin gitu, dia stres apa seneng sih sebenarnya? Kan happy, karena kan sebenarnya gini, jadi aku sekolahin Amina tuh lebih buat sensory play aja, biar dia tuh terbiasa kayak misalnya bersosialisasi. Terus misalnya di sekolahnya itu nanti dia nge-gym, ada belajar gym tuh. Udah nge-gym juga? Nah, nge-gym tuh maksudnya belajar kayak misalnya dia olahraganya tuh ya itu kayak merangkak gitu-gitu tuh termasuk belajar di situ. Terus nanti sensory main punggung atau bicep, tricep gitu dia mulai main gak? Enggak dong Pak. Dia sensory playnya nanti tuh kayak misalnya pegang air, terus pegang tepung, terus dia nanti punya teman, dia belajar karena kan biasanya kalau di rumah teman dia kan maksudnya kita ini kan udah gede-gede, dia nggak punya teman yang sepantaran gitu. Jadi nggak bersosialisasi. Bener gitu dan ya. Tapi alhamdulillahnya Amina tuh anaknya mau sama siapapun dia santai, nggak yang ribet gitu ya. Dia nggak nangis kalau ketemu orang baru. Terus kalau misalnya baru kenal sama orang juga bisa langsung deket gitu. Jadi ya alhamdulillah banget. Ya nggak? Ya nggak. Kalau iya angkat tangan. Angkat tangan tuh. Oh lagi pegang handphone. Nggak berarti. Ya kalau misalnya kamu kapan-kapan kan anterin ke sekolah tuh. Emang seru sih, terus gurunya juga full bahasa Inggris di sekolah gitu. Nah, kalau Ibu Amina sendiri, Bu Amina, Bu, gimana, seneng nggak di sekolah? Amina happy? Happy ya, yes? Amina happy. Dia guys, lihat lagi bengong nih, gue pertama kali katanya ke podcast. Jadi ini pertama kali Amina ke podcast guys. Dulu pernah waktu masih bayi. Jadi dia kayak cuma tidur doang. Nah sekarang dia sebenarnya tadi sebelum mulai dia udah teriak-teriak, udah ngoceh-ngoceh. Terus pas action langsung diem. Amina kenapa? Amina nggak mau ngomong. Kakak. Amina mau sama papa sini. Mau sama papa nggak? Oh enggak. Amina sendiri ya. Amina kan bintang ya.
Tapi sayang, kita biasanya kalau lagi podcast gini kita bahas apa ya kan? Kalau dulu sebelum nikah atau setelah nikah kan bahas kedekatan kayak kita gimana sekarang. Kalau ini kita bahas apa ya? Kayaknya Bingung kita juga sekarang ya. lebih bagusnya tuh bahas tentang keluarga kita, Bener. terus apa yang ingin dibuat di 2023 karena kan ini udah di akhir 2022. tahun, udah di akhir 2022 gitu. Tahun depan Kita mau ngapain kita mau gitu. Apalagi ngapain. Mm-mm. Kayak gitu-gitu Kalau kamu sih. apa di 2022 ini yang paling berkesan gitu? Di 2022 yang paling berkesan pastinya pas nikah. Itu kan Ah, kita kan nikahnya nggak 2022. emang ya? Oh, 2021 ya? Maaf. Oh, lahiran. Maaf, 2022 melahirkan. Itu yang benar-benar kayak apa ya? Paling happy lah. Abis nikah terus maksudnya yang keduanya ngelahirin gitu. Ah, Iya, Aminah happy kan? Ada di Happy ya? dunia ini happy gak? Ya? iya sini mau coba papa. Mau coba papa ya. Giginya Mama mau nanya Aminah giginya ada berapa? Coba lihat giginya mana? Gak mau, dia mau duduk sendiri. Nggak mau sendiri aja. Iya, Aminah kan, ya. Padahal dia sendiri keren loh, Pak. Iya tapi dia kalau mau sini dia pasti dia mau Kayak dikucilkan gitu ya, kita ngobrol Iya, berdua kayak gitu. kita loh yang ngobrol dia kayak nggak diajak gitu loh. Aminah, jangan lihat ke bawah situ, lihat ini, pegang nih. Aminah mau pegang ini nggak? Cek. Pegang handphone mama lagi. Nah benar guys, kalau menurutku juga sama. Hadiah paling 2023 ini yang paling berkesan adalah 2022. 2022 yang paling berkesan adalah tanggal 2222 2 Februari tahun 2022. Hah, 2 Februari. 22 Februari tahun 2022. Yaitulah punya anak gemoy ini ya. Yang kembali angkat tangan dong. Gak mau, dia lagi megang dia kalau lagi megang sesuatu dia nggak mau gini. Gitu. Dia kalau udah megang sesuatu ya itu dia fokus banget sama satu barang itu gitu loh. Gitu emang. Iya. Tapi sayang aku mau nanya deh, kamu jadi seorang bapak tuh perasaannya, Hah? Kenapa sih? mama nggak boleh nanya. Mama mau nanya papa nggak boleh. Boleh nggak mama nanya papa? Gimana? Kamu bahagia nggak sih punya Amina di hidup kamu? Ya pastilah namanya kan di hidup ini. Kalau aku sih emang dari dulu pengen banget punya anak ya, anak orangnya pengen banget. Makanya waktu kalau udah memang saatnya nikah aku tuh nggak mau mundur-mundur lagi. Langsung waktu itu aku bilang ke Pipi, ke Bunda, ke Mimi, ke semuanya lah, ke orang tua aku semua. Pokoknya aku mau nikah, mau gimana, disetujuinnya kapan atau kapan. Aku bilang aku mau segera gitu. Karena aku pengen banget punya anak gitu loh. Jadi ketika Allah langsung ngasihin Amina, apalagi setelah kita waktu itu keguguran, selang sedikit tiba-tiba punya anak, itu happy-nya langsung bam. Luar biasa ya. Sekarang nih, kita masih suka marah-marah gak sih, Seng? Masih suka berantem gitu gak sih? Perasaan aku pikir kok kita udah jarang berantem ya. Apa Enggak sih sih, yang nggak kita kurangin gitu dalam, ini buat sharing juga ya buat rumah tangga di luar. Kita yang tadinya suka berdebat sampai pas udah mau nikah sempet gak jadi, 2 bulan selesai, kok tiba-tiba bisa gitu. Sampai sekarang kita alhamdulillah nggak ada berantem yang gimana gitu. Sebenarnya bukan berantem sih, lebih ke beda pendapat aja gitu. Dan mungkin kalau sekarang karena udah nikah gitu, maksudnya kalau mau berantem tuh nggak enaknya mungkin kalau dulu kan nggak serumah ya. Jadi kalau misalnya berantem bete-betean tuh nggak ketemu, maksudnya nggak ketemu gitu loh. Kalau sekarang kan dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi tuh selalu kan bareng dan ketemu gitu. Jadi kalau berantem tuh gak enak. Dan aku tuh tipikal kalau misalnya punya masalah atau misalnya lagi berantem gitu, kalau bisa diselesain sebelum kita tidur gitu. Jadi supaya besoknya tuh udah nggak ada berantem lagi, supaya plong gitu. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah berantem ya sekarang. Iya udah enggak, karena kita kayak udah saling ngerti aja gitu. Iya, aku udah lebih kayak kalau misalnya ini kalau Kayak sekarang tuh lebih kayak masalah kecil Ya udahlah jangan gitu. dibesar-besarkan. Masalah besar Dikecilin. tolong dikecil-kecilkan gitu kalau rumah tangganya mau stay together bersama. Ya enggak? Terutama ini nih. Kecil dibesar-besarkan. Iya, cuman kalau misalnya lagi bete itu memang kita kalau lagi bete ya mainnya sama Amina ya. Iya benar, langsung Lagi ada masalah pun, misalnya kita berdua lagi punya masalah nih. Maksudnya masalahnya bukan dari kita berdua, kadang ada bukan, masalah misalnya dari masalah luar di luar kan. di kerja atau Atau apapun itu. Kita tuh pasti main sama Amina atau jalan-jalan atau apa gitu, itu refreshing. langsung Hilang lega sih gitu. kalau Kayak capek. lupa gitu sih. Jadi Kalau ada orang kan punya masalah tuh kadang mabok gitu ya, atau pergi izin malam gitu ya. Kalau ada yang punya masalah tuh itu mah bawa izin ya bang, mau ini dulu, aku lagi stres. refreshing, stres gitu. Kalau saya tuh sekarang kalau stres,
izin ya saya mau main dulu sama anak saya gitu. Jadi kalau punya ini nih apalagi anaknya kayak gini nih bulat gini ya. Lat gimana bulat? Aminah bulat memang. Iya, kayak bacu ikan. Iya. Di sini nanyanya tadi si Bowo nulisnya, kamu sering kesel nggak kalau aku tinggal-tinggal buat kerja? Padahal mestinya pertanyaannya ke aku. Hah? Kok aku mah yang di rumah mulu. Enggak, yang sering jalan-jalan sama teman-teman kan kamu. Kalau aku jarang, aku cuman kerja doang. Iya, aku. Iya kan? Oke, iya. Aku. Tapi kalau itu bener kan? Enggak. Iya. Kamu arisannya berapa sebulan? Seminggu? Sebulan kan Sebulan? emang arisan di mana sebulan sekali. Nggak ada arisan sebulan 5 kali. Perasaan izin arisan, izin olahraga sama teman Enggak, gitu. aku sekarang udah jarang banget olahraga. Kemarin-kemarin bulan-bulan waktu itu, iya sekarang udah enggak. Kalau aku jarang banget. Enggak, kalau Bang Atta itu dia setiap hari Senin sampai Jumat itu emang izin, ya emang hari, ya gimana sih, masa kepala rumah tangga nggak kerja, aneh Nah, dong. itu malah aneh. Nah itu malah aneh, jadi aku biarin aja papanya kerja gitu, yang penting aku tahu Yang memang aneh kerja yang gitu. aneh itu kalau Senin sampai Jumat di rumah aja main sama anak nggak kerja. Tuh suka nyium-nyium gini ya sekarang. Sangka cium ini gambarnya. Iya. Cium. Kamu kenapa nyium-nyium? Sekarang dia suka gini guys, ngedusel-dusel gini nih, tuh. Aminah, Pinter banget. mama seru ya kalau misalnya anak perempuan tuh sama bapaknya kan pasti dekat. Jadi Aminah tuh sama papa tuh dia punya teamwork berdua. Aku tuh teamworknya nggak ada, aku sendiri. Iya, Aku makanya pengen punya anak cowok. makanya lihat tuh. iPhone unavailable. Oh my god, no, sini. Dia pencet passwordnya. Nggak. Dia coba terus sama dia. Udah tahu nggak salah passwordnya? Kenapa kamu coba terus nak? Kenapa? Ini pak handphone. Aminah mau handphone, mau dibeliin handphone. Udah punya iPad, nggak usah, Iya, nih, nggak tuh, boleh tuh, HP tuh. kecil. Tuh. Apa nak? Kenapa? Aminah mau ditanya apa? Tanya apa? Siapa yang mau ke Bali angkat tangan? Angkat tangan. Allahu Akbar. Nggak mau angkat tangan sekarang dia. Udah jual mahal. Oh ini Aminah. Oh ini Aminah. Oke. Kamu kan tadi bilang mau anak laki-laki. Emang kamu udah siap punya anak laki-laki? Udah siap belum? Katanya kamu pengen santai-santai dulu, mau jalan-jalan dulu gitu. Ya kalau misalnya dikasih masa nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu. Oh nggak apa-apa. Oh opa gang. Ure. Aminah tepuk tangan. Ure. Ya sedikasihnya aja kalau tiba-tiba Gimana? dikasih ya udah. Aminah setuju nggak? Mama punya adik lagi. Aminah mau punya adik. Mau. Mau tuh senyum. Aku tuh cuman nggak bisanya tuh karena ngeliat Aminah tuh kan masih lagi lucu-lucunya, terus dia lagi cute bang. Aduh, kayak kalau punya adik Tapi kayaknya dia ini penyayang tipikalnya. Jadi dia kalau misalnya punya adik ya. adik tuh pasti dijagain gitu, pasti lucu deh. Kayak Aminah jagain gitu ya. Kamu nanti jagain adik kamu ya, gini disayang gitu, jangan sayang pok. Enggak, sayang papa, Sayang coba ya. Aminah sekarang sayang papa. Aminah. Nanti orangnya Kepo. orangnya tuh penyayang gitu loh. Jadi kayaknya cocok gitu loh punya adik lagi gitu loh. Oh enggak mau punya adik lagi. Tadi katanya mau senyum-senyum. Aminah mau punya adik. Mau punya adik apa enggak? Punya adik aja ya. Oke? Oke. Tapi kamu punya momen nggak selama pas waktu kita sama-sama ngerawat Aminah, momen terberat gitu ada momen terberat nggak waktu lagi membesarkan Aminah? Sebenarnya kalau momen terberat sih nggak ada, cuman kadang yang bikin berat dan yang kadang bikin sedih atau bikin kesel tuh malah kadang omongan netizen sih. Oh tuh marah kan. Emang gimana omongan netizennya? Ya itu tadi kayak misalnya kan maksudnya gini, setiap anak tuh kan beda-beda. Jadi kita tuh nggak bisa menyamakan anak ini sama anak ini. Bener. Contohnya apa sih omongan netizen? Aminah sama anak-anak lain kan nggak bisa disamain. Setiap anak tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak kita orang dewasa juga pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nah kayak kemarin contohnya kayak Aminah tuh belum bisa ngerangkak kan. Dia belum bisa ngerangkak. Sekarang dia kemarin karena teman-teman Aminah tuh kebanyakan usia 8-9 bulan tuh udah pada belajar kayak ngerangkak gitu, tapi Aminah tuh kan belum. Nah itu tuh banyak banget netizen yang kayak
makanya jadi ibu tuh gini lah gitu loh ngomongannya, kadang bikin sakit hati dan kesel. Terus kayak lebih banyak yang kayak ngatur ini ngatur itu gitu, padahal kan aku tahu yang terbaik buat anak aku sendiri gitu, dan aku tahu juga di rumah tuh kita gimana ngapain kayak gitu. Jadi yang bikin kesel sih itu aja. Mungkin buat yang ngomong gitu kamu langsung kasih lagu ini aja. Ku tahu aku tak sempurna, bukan berarti aku tak berhak bahagia. Asik. Gitu Amina. Gitu ya. Heeh. Soalnya menurut aku memang aku setuju setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Aku aja dulu kan adikku 10. Mamaku bilang kalau yang ini jalannya lambat. Karena emang sebenarnya Ada yang ini jalannya cepet tapi ngomongnya ya, lambat. anak bayi tuh gitu. Kadang kalau misalnya jalannya duluan ngomongnya jadi belakangan. Terus nanti ada yang ngomongnya duluan jalannya belakangan gitu, balik-balik gitu. Cuman sekarang alhamdulillah Amina tuh udah sekarang udah masuk 10 bulan kan, dia sekarang udah mulai ngerayap gitu. Bener. Karena menurutku nggak ada anak yang gimana ya, anak yang bodoh atau pinter, tapi anak itu adanya anak yang itu sama. semua anak itu pinter, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan, itu manusiawi gitu loh. Dan aku juga ngerasa dulu tuh aku itu tipikal orang yang baca aja lambat, baca tulisnya lambat. Tapi waktu aku di olahraga bergerak di lapangan aku tuh cepet. Olahraga atau jualan gitu di sekolah atau apa cepet. Nah itu emang Nah kayak semua orang kebalikannya beda-beda. adikku ada yang bacanya cepet, belajar cepet, matematika cepet, nilai semuanya gede. Tapi kalau disuruh jualan gitu-gitu, Nggak bisa. ada yang nggak bisa gitu, ada yang Emang nggak. beda-beda. Setiap Jadi anak emang kita nggak setiap bisa anak samain. tuh emang Adik berbeda kakak, guys. yes, adik kakak aja tuh nggak bisa disamain. Bener, jangan disama-samain ya. Apalagi ini nih, spesial banget ini ya. Dia ini malah menurutku salah satu anak yang responsifnya tuh tinggi banget ya dalam segala hal. Astagfirullahaladzim. Kenapa nak? Amina mau apa? Oh Amina mau punya mic sendiri. Ini mic-nya Amina ada di sini. Amina mau sini duduk lagi. Jadi Amina itu lihat kayak gitu aja tuh dia tuh. Tuh dia ada aja begitu. Bisa aja gitu ngerespon apa aja. Tuh disayang. Sayang papa sayang. 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 Tuh. Ada aja guys gitu loh. Jadi untuk anak dari umur 2 bulan dia udah ngeresponnya tuh bagus. Dan umur 8 bulan ini, umur 9 bulan ini, umur 10 bulan udah kayak gini gitu loh. Amina. Ih. Kok mukanya gitu? Dia sih anaknya emang entertainment banget gitu loh guys. Ih. Kayaknya dia tuh emang ngerti banget gitu loh. Foto 10 bulan kita belum. Ih parah banget. Gak jelas papanya. Besok. Ngomongnya besok-besok mulu. Ya besok bener. Guys tuh pokoknya kalau nggak ngupload foto 10 bulan tuh papanya ya. Ya, Aku tadi udah kan dari kemarin syuting, aku udah. sayang. Alah syuting. Masa syuting sampai nggak kelar. Aku Paginya bisa. Pas Kenapa? ngedit lupa. Aku tuh kadang-kadang pas lagi ngedit buka WhatsApp lupa. Oh yo. Hati itu inta entung. Oh mau nyemil. Kayaknya kamu harus ajak podcast dulu deh. Mulai joget. Ajak kamu podcast. Ya, sini masuk. Nih, aku punya cemilan buat Amina. Ini bukan endorse ya, tapi ini cemilan. Ada apa nih? 1, 2, mukanya 3, go. Suapin. Tuh diem. Enak. Nah, bentar lagi kan Amina ini 1 tahun nih, Seng. Pasti lama-lama kan tumbuh terus dewasa. Kamu udah siap belum nih Amina 1 tahun? Kan biasanya kamu yang paling kayak pengen ada acaranya lah, Oh ulang apanya tahun lah, udah gitu. dong. Aku tuh udah menyiapkannya dari bulan Iya, bulan bener, guys. November. Sebenarnya mamanya sih udah getol banget nyiapin. Mama ini memang kalau buat acara anaknya dia pengen keren banget. Aku juga sama Karena sih. kan sekarang gini ya, kalau biasanya ya aku tuh gini, kalau ulang tahun itu 1 tahun yang heboh. 2 sampai 6 tuh ya ulang tahun, tapi ya biasanya kan kadang ntar dia ada di sekolah, ada teman-temannya apa segala macam. Nah, nanti pas yang acara mereka lagi baru pas umur 7 tahun pasti dia udah ngerti gitu. Jadi aku pengennya 1 sampai 7 tuh yang heboh. Seterusnya ya udah biasa lagi, nanti heboh lagi pas 17 tahun gitu. Jadi memang Tapi kalau misalnya nanti dia udah gede mau rayain ulang tahunnya sama teman-temannya, nggak mau sama bapak ibunya gimana? Kan ada juga sekarang kayak gitu. boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nanti tipe lilinnya kita di rumah jam 12 malam bareng dulu, habis itu ya terserah. Kalau aku sih Nah aku sekarang mau nanya kamu tuh tipe ke bapak yang seperti apa ya? maksudnya gimana? Ya maksudnya kan gini, ada
ada orang tua tuh kan beda-beda. Kalau aku tuh tipikalnya orang tuanya tuh yang santai, yang kayak Chill gitu ya. yang maunya tuh ngerangkul anak, nggak saunya yang baiknya. Maksudnya jangan apa-apa tuh nggak boleh nih, nggak mau ngekang gitu. Nah kalau kamu tuh tipikal orang tua yang seperti apa gitu? Aku juga nggak ngekang anak, cuman aku lebih ke kasih tahu hidup tetap ada prinsipnya gitu loh. Jadi misalnya nih dia mau hal-hal yang buruk-buruk, masa kita cuman bilang kayak ya udah bapak nggak mau ngekang, terserah kamu mau coba aja, nggak boleh gitu. Oh enggak, iya. Kalau aku tetap kayak ya Ngasih nggak tahu boleh. kan, iya. Selama dia masih under 17 tahun, apalagi kalau anak perempuan kan tanggung jawabnya sampai dia menikah nanti. Sampai dia nanti punya suaminya, ya udah mau makan ya mau makan. Sampai nanti dia menikah nanti udah punya suami, baru dia udah nggak ditanggung jawabin papanya. Selama sebelum dia menikah, aku akan kasih tahu mana prinsip-prinsip Tanggung jawab hidupnya dan papanya. lain-lain gitu loh. Oh iya sih, ya aku ngerti, cuma maksudnya kan kadang ya Ya jadi aku tuh bukan ngekang tapi lebih kayak enggak, biar dia sendiri. Kan jatuh. bukan ngekang tapi lebih kayak ngejagain sih. Lebih ke protect tuh bukan berarti protektif ya. Jangan bukan Atau bukan over berarti bukan posesif over ya. bukan, yang penting nggak overprotective. Bener. Kadang kan soalnya kalau menurut aku ya, anak itu semakin kita kekang, semakin kita bilang nggak boleh, dia akan makin lakuin. Bener. Karena dia penasaran kan, kenapa sih nggak boleh? Misalnya kita nggak tahu gini. Nah cuman karena dia ngerasa, ih kok gue dikekang terus sih, nah itu malah jadinya nanti jadi brutal. Jadi lebih baik kalau misalnya dia mau ngapa-ngapain tuh misalnya sebenarnya nggak boleh, nggak baik ya, kita kasih aja sebenarnya ini nggak baik, ini tuh nggak boleh, nanti kalau kamu begini jadinya begini gitu, jangan apa-apa, nggak boleh, kamu nggak boleh ini ya, nggak boleh itu ya, nggak boleh Jangan. gini ya, aduh jangan. Oh iya, main dulu sama sus. Nanti baru udah mendingan baru balik lagi ke sini. Oke? Kenapa sih nak, dia bosan duduk sama papanya, dia pengen duduk di sendiri gitu loh. Ah, tuh kan mau masuk lagi. Kalau udah keluar mau masuk lagi. Tadi di sini. Tuh lihat guys. Kalau dia dipisahin dari papanya teriak-teriak. Ya udah makanya duduk sini, mau duduk sini. Iya duduk sini. Masuk lagi sus, masuk lagi. Sus sini aja nggak apa-apa, deket dia. Nah, susnya aja sekalian di podcast. Nah, Gimana? Gimana sus? Coba, sus aku mau nanya dong, sus duduk dulu. Sus duduk dulu. Sus duduk. Ata. Sus itu mic-nya jangan dipunggungin. Nah, ini. Nah, ini Ambil nih, dong bantalnya, bantalnya ambil. Nah ini nih susternya. Shh, udah cepet mundur. Duduk sus, duduk. Duduk sus, duduknya ini mic-nya tuh di sini. Nah, ini susnya Ya Amina Allah. guys. Please welcome. Suster Iro. Sus. Bentar, aku juga mau nanya, Aku dulu lagi. Coba. Sus, aku pengen nanya deh. Dulu kan biasa suster kan ini kan dari yayasan. Nah, suster perasaannya gini pas pertama kali tahu ternyata pasti kan nggak dikasih tau kan mau jagain siapa. Nggak tahu, nggak dikasih tahu. Terus pas tahu tiba-tiba mau jaga Amina, suster perasaannya kayak apa sih? Seneng terus takut juga. Kok takut? Kenapa? Jaga anak artis kan beda. Astagfirullah. Oh, jaga anak artis. Kenapa emang waktu terus teman-teman sus lain yang di yayasan gitu pada tahu nggak? Tahu. Terus katanya, ih kamu beruntung lo kerja sama artis. Tapi kan sus jadi artis juga sekarang. Udah banyak banget followernya. Ya amin. Kamu mau nanya apa sih yang kesuruh? Enggak, sus, kalau paling susah kalau Amina tuh kok dijagain kalau lagi ngapain sih? Nggak ada susahnya. Oh, enggak ada susah. Dia baik ya? Baik banget. Amina tuh baik banget. Memang Amina tuh Sampai sekarang baik, nice. nice banget tuh. Asik. Terus Suro udah berapa kali jaga bayi? Dari tahun 2009. Nggak kehitung lah. Oh, udah banyak. Suro tuh udah banyak. jadi babysitter banyak, Seng. Banyak. Dari tahun 2009. Berarti Dari berapa bayi? 2009. 2009 sampai 2022. Iya, berapa tahun tuh? Hah? 13 tahun. Tahun kerja. 13 tahun Cuman jadi kan, bayi. cuman kan setiap anak tuh kan beda-beda ya, Sus. Maksudnya ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan gitu. Cuman kalau Suro tuh gimana ngadepin misalnya bayi ini begini, Amina beda lagi. Atau sama aja atau ada yang suster spesialin kayak gitu. Sama sih. Cuma kan perkembangan anak kan beda-beda. Oh. Bisa dipaksain juga kan. Iya benar. Ada waktunya, ada masanya kok. Tapi sus kok bisa berhenti bisa banyak bayi? Maksudnya setelah udah gede berhenti gitu? Jaga bayi sih paling cuma 3 kali, selebihnya balita.
balita. Balita tuh apa? Balita tuh Di atas 2 di tahun. atas 2 tahun yang udah agak gede. Oh, abis itu kok bisa berhenti? Yang terakhir. Heeh. Karena corona. Karena corona terus Oh, kena pengurangan. mengurangi ya. Oh. Dan suster tuh menjaganya lama lah yang itu ya. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Berarti sampai umurnya 6 tahun. Iya. Dari kakaknya dulu, terus adanya lahir jaga adanya. Mau sama papa lagi? Mau sama Amina, papa lagi? Amina Surah boleh pulang nggak? Amina Surah boleh pulang nggak? Boleh lah, kan belum pulang kampung. Nggak boleh. Hampir setahun belum pulang, boleh lah. Sama papa lagi ya, oke? Boleh lah, boleh. Ini malu tuh, malu. Iya, sini. Duduk dulu. Kan ditabrak dulu aku mic-nya. Itu apa snacknya. Nih. Ada snack. Nah, nih Papa mau nanya apa tuh? Tapi kalau menurut Sus yang lebih galak mamanya atau papanya? Galak, nggak ada. Nggak ada yang galak. Nggak ada yang galak. Kita nggak galak deh kayaknya. Masa Cuman aku mau nanya deh. Masa sih kata Septian? Ini yang nanya nih anak-anak juga pada nanya. Kenapa sih suster tuh lebih protek dibandingin mama papanya? Katanya kalau anak-anak di rumah tuh ya bilangnya suster lebih galak dibanding mama papanya. Kenapa sih sus? Coba dong. Ya kan yang lebih tahu jadwal bobo kan aku. Oh, lebih tahu jatuh. gitu. Soalnya kadang tuh Amina kalau misalnya tiba-tiba kadang ada beberapa yang kayak pekerjaan terus orang ini minta ada Aminanya gitu. Kadang tuh suruh nggak bisa, Amina ini waktunya tidur. Ya sus, tapi besok harus gini. Ya nggak bisa, Amina ini waktunya tidur gitu. Jadi kadang orang-orang tuh kalau ada yang mau dikerjain sama Amina tuh pasti ngapain gini. Udah keburu gak jadi duluan. Emang jadwal bobonya Amina tuh bareng sama sus ya? Hah? Suster juga bobo gitu maksudnya? Apa pertanyaannya nih? Bobo Amina apa bobo Sus? Iya. Yang tidur tuh sus apa Amina? Oh Amina ya. Aminanya dulu Sampai bobo baru susnya. Amina dulu yang bobo baru susternya kalau coba. Oh, Ya bisa gitu. bisa. Oh bisa gitu. Sangkain habis Amina bobo susternya pacaran. Ya emang nih enggak kan sus? Enggak tuh. Udah putus. Katanya kemarin lagi dekat sama ini. Siapa si Junaidi yang Ada sih itu. siapa Junaidi? Iya sih itulah pokoknya. di sana. Tuh Yang jauh di sana, pacarnya orang luar, ngeri. Enggak, apa sih saya kompor. Udah. Tapi waktu Sus di keluarga di kampung gimana? Lihat Iya pas Sus. tahu sus, pasti kan suster nggak tahu kan kayak mau jagain Amina kan pasti nggak ada yang tahu. Terus pas tahu langsung gimana sus? Senang banget sampai ngeliat YouTube yang aku di konten sama Bunda pas baru masuk. Oh iya, Heboh banget di kampung. Iya, heboh Oh banget iya. di kampung. Soalnya suruh aku tuh waktu itu pas apa namanya Amina belum lahir tuh minta tolong Bunda karena Bunda kan udah lebih pengalaman terus tahu suster gitu. Jadi aku minta tolong cariin. Sudahlah Bunda. Jadi dari Amina belum lahir tuh Suruh sebenarnya udah di kontrak loh dari aku hamil 8 bulan tuh udah dikasih tahu maksudnya. Tapi kan Suro belum nikah, Seng. Nanti kalau tiba-tiba Suro nikah, Amina ditinggalin dong berarti sama Suro. Coba tanya Suruh. Gimana tuh Suro? Belum. Suro umur berapa sekarang? Itu mic di situ. Jalan 29. 29. 29 nanti. Nah, tuh kan pasti udah umur-umur mau nikah loh, Seng. Mas suster mau ninggalin Amina. Ya nggak tega. Tapi Tapi apa? tapi Tapi apa? ya kalau dibolehin kerja masih mau kerja. Tuh. Oh, yang penting suaminya bolehin kerja atau enggak. Oh, gitu. tergantung suaminya. Berarti suaminya tolong ya jangan sotoy. Karena kan kasihan ya kalau bayi kadang tuh anak kecil tuh kayak cocok-cocokan Udah gitu. deket gitu. Sebenarnya kalau aku sih pengennya kalau Suro punya suaminya kerjanya sama kita juga. Jadi Iya ntar bener. di sini-sini juga gitu loh. Jadi Karena nggak- aku tuh waktu dulu kecil, aku tuh punya suster deket banget dari ngurus aku dari kecil sampai aku SD gitu ya. Terus tiba-tiba dia pulang gitu ya, pulang kampung gitu. Terus dia nggak balik lagi tuh aku nangis sampai nggak mau pulang apa segala macem. Sampai nggak mau sekolah, nggak mau semua nangis-nangis. Sampai akhirnya Mimi minta mohon-mohon banget balik, akhirnya dia balik. Ya udah Amina gimana? Amina gimana nih? Mau kalau Suro nikah di rumah aja nikahnya ya. Nikah di rumah. Iya suruh nikahnya, suruh kerja sama papa aja deh orangnya, suaminya. Bisa dibilangin. Iya. Bisa dibilang so asik banget ya. Ya, Yuda dong. Enggak. Ih nanti suami pacarnya nonton loh. Cemburu loh nanti. Tuh kan tuh Amina kesel tuh mukanya tuh. Tuh marah kan kalau Suro nikah marah. Ayah Tuh ngantuk marah, ya? marah, Ayah marah. Yo, 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 yo. ngantuk.
Ayah Yo ngantuk yo nih mau sama bobo. sus sama sus. Yaudah diboboin deh, Jalan-jalan, diboboin. boboin dulu ya, oke. Guys, bintang tamunya ngantuk guys, karena di sini di jam 8. Hah, bye. Gimana maksudnya bye? Oh ya udah di situ. Jadi di tempat kita ini, di podcast ini, di sebelahnya ada kasur guys. Tuh kalau jauh nggak mau pergi, maunya ke Nah, sini. gimana sih? Tuh kan tuh. Tuh. Tuh lihat tuh. Giliran di ke situ mau ke Mau sini. kesini. Giliran ke sini mau ke situ. Ya udah Amina di tengah-tengah aja, gimana di tengah-tengah? Ke sana ke sini mau. Oh, dia maunya jalan tuh, maunya dititah kayak gitu tuh. Tuh, ya mau Maunya kemana tuh. jalan. Dia bosen didudukin. Amina tuh sekarang udah gak mau didudukin lama gitu loh kemarin ya. Tuh gak sih guys, kita tuh di pesawat ya. Cuma dari Jakarta ke Solo, tuh kan deket ya guys. Ya Allah, dia bener-bener gak mau duduk, gak mau diem, maunya tuh jalan. Jadi kadang tuh kemarin kita mikir kenapa gak jadi pergi ke luar negeri. Karena Amina tuh lagi masa-masa yang Aktif banget. dan kalau kita itu kayak aduh deh gak usah deh, kita cari yang aman aja. Kalau kita ke luar negeri sih aku bisa pastikan gak akan ada istirahat di pesawat. Dan dia akan wow teriak-teriak. Itu bener-bener dia teriaknya kedengeran guys dari depan pesawat. Teriaknya kayak tadi kayak gitu. Aduh, Tapi kan kita gak kedengerannya enak satu ya. pesawat, kayak satu pesawat langsung ngeliatin gitu loh. Apalagi kan Kita gak enak tahu kadang kayak Pas ke Solo maaf ya. apalagi pas ke Solo itu kan kita ini tahu guys, apa? Kita naiknya pesawatnya tuh bukan nggak ada pesawat besar ya. Kita duduknya di ekonomi juga kan. Itu pas Amina teriak, itu semuanya bener-bener dari ujung sana sampai ujung sana. Terus kita langsung kayak maaf ya Bu, maaf ya, Pak. bu, aduh Karena kasihan banget. kan ada yang orang kayak mungkin di perjalanan tidur. Oh, soalnya kadang aku suka nggak enak juga gitu kan, suka Bener. jadi Karena kita- emang teriaknya dia tuh kenceng banget. suaranya nyaring banget. Kayak Amina mau jadi penyanyi deh. Amina mau jadi penyanyi ya? Aku mau nanya Pak, kamu kalau misalnya Amina udah gede pengennya Amina jadi apa? Penyanyi, Pengennya pengennya. Amina jadi tapi balik lagi Terserah terserah dia kan. Kalau nanti dia tiba-tiba di umur yang dia udah ngerti bilang, "Pak, aku nggak mau jadi penyanyi, aku mau jadi pemain futsal aja," ya nggak apa-apa. Enggak dong. Hah? Enggak. Ya kalau dia pengen jadi pemain futsal gimana? Enggak boleh. Itu mah keinginan kamu kan, terserah Enggak, bukan, dia. ya terserah dia, cuman kalau misalnya Kalau aku sih memang nggak mau juga dia jadi futsal pemain yang untuk bilang futsal. Amina, baiknya Amina bilang ini aja karena kayak kalau futsal Tapi sih aku akan mendukung dia olahraganya indoor. kenapa? Ya biar nggak gosong. Lebay banget tuh papanya tuh, tau gak sih guys? Jadi olahraganya Bang tuh Atta basket, Bang Atta futsal, Bang Atta tuh lebih banyak aturan dibanding aku. Contoh badminton. satu dia nggak boleh panas-panas. Kedua, terus dia udah dikasih kontrak nggak boleh punya pacar sampai 2024. Itu kan kasihan banget ya. Kan itu bercanda kontraknya. Oh, bercanda. Amina nanti kalau ini 2000 berapa? 2024. 2024 ntar lagi. 2004 berapa? 2024 tuh pemilu. 2046 ya? 2046. Berarti itu umur Aminah 20-an lah. Bayangin aja. Ya ngapain juga dia pacaran umur belasan tahun, kan gak ada manfaatnya buat dia. Ngapain dia pacaran? Apa manfaatnya anak kecil pacaran itu? Ya udah fokus dia sekolah, ngejar cita-cita dia. Ya kalau dia misalnya. deket-deket, ya udah, ya mau gimana? Hah? Ya kalau dia mau deket-deket gitu nggak boleh Apa juga. nak? Tadi nggak mau kesini. Boleh Aminah kalau mau ke depan boleh kok. Ya ke depan, boleh. Kalau misalnya Aminah ada deket-deket gitu nggak boleh juga. Dekat sama siapa? Ya kita kan nggak tahu yang akan datang di 2040-an itu kan kita nggak ada yang tahu Ya nggak seperti apa-apa, apa kalau gitu temenan loh. nggak apa-apa sama siapa aja. Yang penting Zamannya kan beda, zaman kita sekarang sama zaman yang penting orang temen-temennya tua kita dulu mah beda. nggak ke yang aneh-aneh kayak pulang terlalu pagi atau ke tempat yang ada obat-obatan terlarang atau mabok-mabokan yang nggak jelas arahnya kemana. Astagfirullahaladzim. Ya nggak boleh. Ya terus oke. Karena anak perempuan. Kalau anak laki-laki aku masih nggak apa-apa, udah mau panas-panasan kayak mau apa kayak mau terserah lu lah, namanya ya udah. Anak perempuan sakit hati loh bapaknya kalau tiba-tiba anak perempuannya lagi mabuk dia apa-apain sama orang, gue bisa tenggelemin orangnya. Iya Ke bawah. tahu. Ya cuma kan maksudnya Enak aja anak gue lagi mabuk-mabuk di anu-anain sama ya orang. kan makanya kita kasih tau yang baik Ya dan nggak yang boleh. enggak ya. Ya harus bisa kayak, makanya anak tuh harus dirangkul. Kalau semakin kita gini marah-marahin terus Ya tuh. enggak lah, akan- aku tuh bukan tipikal orang pemarah sama siapa. Aku kan dulu sama orang tua aku dirangkul. Makanya aku ya udah terus Apalagi aku tuh merangkul banget. nih aku waktu gede gitu ya, misalnya aku mau pergi ke tempat malam apa segala macam, orang tua aku ikut
Karena apa? Biar nggak ada hiding di belakang ya. Nah, aku juga ikut. Inilah hidup ke dunia nih seperti ini gitu. Kamu lihat nih, suka nggak apa nggak? Pokoknya nggak apa-apa, jujur, jangan bohong. Ya aku juga ikut. Nanti kalau anaknya lagi ke tempat gitu ya aku ikut gitu loh. Ya kan? Terus kalau misalnya tiba-tiba Jangan senyum-senyum gitu, Sep. nanti sahabatnya Septian kan tetap. Tetap Septian ikut. Nanti aku tugasin jagain Amina ya gitu. Terus kalau misalnya tiba-tiba nih suatu saat nih misalnya Tapi malah Septian yang dijagain Amina. Takutnya begitu. Apa? Om, kenapa om? Oh, ayo om pulang. Aduh Amina, belum nih masih jam 2. Ntar dulu Amina, jam 4 lah, jam 4. Ya ampun om, ayo om pulang om. Aku capek banget. Amina jam 4 lah, jam 4 anggur. Ini lagi kane kata omnya gini omnya. Terus yaudah om, jam Lagi 4 ya. kane. Sayang, aku mau nanya, misalnya tiba-tiba suatu saat Amina ada yang jemput nih cowok. Kamu gimana? Gue udah kebayang banget Atta Halilintar bakalan Enggak lah, aku santai aja kayak duduk di Gimana? kursi gini. Terus, nah mukanya tuh nggak santai. Mau kemana? Nah kan, lah ya jiper lah anak orang digituin. Enggak lah, tanyanya baik-baik mau kemana. Saya udah jelasin. Ya misalnya aku nih, om mau ajak Amina pergi makan. Oh iya, makan di mana? Makan di Senayan. Oh, pulangnya jam berapa? Ya, kalau misalnya nggak macet ya semoga jam 9 udah nyampe rumah ya om. Oke, ya udah. Om ikut ya. Kan? Ya gitu. Kenapa sih? Kenapa? Ya enggak apa-apa Ya, kamu ikut. berarti nggak percaya dong sama anak kamu. Kenapa Ya. sih kayak gitu? Ih, ini tuh annoying banget. Ya, ya kan aku ikutin doang. Ya ngapain? Soalnya aku lapar juga jadi pengen makan. Dia tuh banyak alasan mas. Lapar gimana? Ya nggak boleh dong. Ya anak itu kan Kenapa? butuh privacy. Ya tapi kan akunya lapar. Kamu dulu kalau digituin pasti kesel kan? Kapan? Kamu dulu kalau misalnya waktu remaja digituin kamu mau juga. Ya kan aku laki-laki. Kalau laki-laki swear aku nggak temenin. Ya udah terserah. Ya dia kan tahu juga bapaknya dulu kan kayak gimana gitu loh. Ih kamu mah tega banget, nanti mereka gak bisa ngobrol dong, kamu nguping gitu. Mereka mau ngobrol apa gak boleh? Ya boleh, nanti aku ke toilet. Atau ya gimana nanti ya paling aku taruh mikrofon kayak apa di situ. Ih sumpah, ih lebay banget. Ya enggak, nanti kan aku bisa pura-pura gak kedengeran gitu loh. Kayak tiba-tiba aku makan lagi tau-tau motong kikil, tapi 2 jam motong kikilnya gini. Jadi kelihatannya kayak sibuk Berantem terus. loh nanti sama Amina. Ya Berantem enggak lah, percaya pasti deh. dia kan nurut lah sama bapaknya. Nurut. Ya kita lihat aja ya guys. Pasti Karena aku tuh nurut. karena aku pernah muda dan aku pernah di posisi itu kayak gitu. Cuman ya alhamdulillahnya Pipi kayak ya udah. Ya awal-awal dia juga yang penting dikenalin. Pipi tuh gitu, kamu boleh deket sama cowok yang penting kenalin ke Pipi siapa. Kalau Ya aku dikenalin juga udah. gitu. Ya Aku cuman juga nggak ngerti. ditemenin, aku ikut ya nemenin ya ya nggak Ya begitu enggak, juga. aku nanti juga ngerti gitu loh. Terus kalau kan tuh makan, tiba izin lagi nih, om aku mau ajakin Amina nonton, boleh nggak? Oh, nonton di mana? Nonton di BIM deh deket rumah, boleh nggak? Sampai jam berapa? Ya aku sih beli tiketnya jam 8, berarti kalau filmnya 2 jam ya sampai jam 11. Oh. 10. Oh, sampai jam 10. Ya udah yuk nonton sama om aja di rumah nih ada TV gede gitu. Ya om, tapi kan vibesnya pengennya yang di bioskop. Ya udahlah kamu gak usah banyak bacot nih, udah kita nonton Oh, kan? gitu. Ya langsung ngedon lah cowoknya Ya langsung. enggak, ada aku izinin gitu, aku izinin. ya Ini udah. kasihan loh nanti yang nonton. Enggak apa-apa, aku izinin ya udah. Yang penting ya pulangin anak saya tepat sesuai apa yang kamu janjiin ya gitu. Tapi kalau dia bilang jam 10 tiba-tiba dia bilang jam 10 pulangnya jam 4 pagi ya aku marah lah. Maksudnya nggak sesuai. Oh ya nggak jam 4 pagi juga. Iya apalagi sih. dia misalnya umurnya masih SMA atau masih muda, nggak boleh tetep gitu loh. Tapi kalau kamu izinin nggak? Emang kamu rela-rela aja tiba-tiba nih ada cowok kenalin terus kamu kayak cowoknya kamu belum srek tiba-tiba mau ajak jalan, emang kamu iyain aja? Ah maksudnya gimana kalau aku belum serak? Misalnya kamu nggak serak abis ketemu cowoknya, kan kamu orangnya gampang suka ngebaca-baca orang lain gitu. Misalnya si ini deket itu dia cowoknya kayaknya kurang. Biasanya ini tuh deh. kalau anak perempuan itu kan ketika udah besar dia pasti akan lebih dekat sama ibunya. Kenapa? Karena dia pasti kan jadi temen cerita kan. Pasti dia nanti akan lebih cerita duluan ke aku dengerin ceritanya gimana, terus kita lihat. Kayaknya sih kalau Amina akan ceritanya sama aku. Ya terserah kamu. Iya. Aku tuh dulu deket banget sama Pipi, tapi ketika pas udah gede tuh ada rasa canggung kayak. Karena segen sih ya. Masa Iyalah. cerita tentang cowok ke bapaknya. Aku cerita dulu tentang cowok ya ke bunda sama ke Bener sih. Mimi, udah itu Bener. doang. Aku juga dari dulu nggak pernah cerita apapun ke bapak. Dan bunda tuh tahu misal cowok yang baik dan yang enggak gitu loh. Ketika ngeliat aku suka nangis, ini berantem terus, nah itu berarti cowoknya nggak baik dong. Masa bikin anaknya nangis mulu? Bukan aku kan itu. Bukan. Nggak pernah Kalau buat aku mah nangis. waktu baru datang langsung disetujuin.
Nggak ditanyain pulang jam berapa, enggak. Pede banget, pede. Mulai pedenya mulai. Nggak ditanyain. Berarti itu udah percaya banget. Kalau misalnya ada cowok yang ngajakin Ya nggak Amina, mungkin aneh-aneh kan, kamu terkenal. Kalau misalnya kamu nggak bakal berani aneh-aneh kan, kamu Atta Halilintar ada di mana-mana. Kalau misalnya Iya, aneh-aneh, kamu juga jadi jelek. iya maksudnya kalau cowok yang ngajakin Aminanya tuh kita bisa trust gitu. Kita tuh ngelihatnya tuh kayak track recordnya tuh kita trust, kayak anaknya bertanggung jawab. Oh iya, itu Terus boleh sholatnya kan? nggak tinggal atau apa gitu, kayak oh ya udah deh. Kita nggak usah terlalu posesif. Tapi kalau kita lihat datang-datang udah matanya merah-merah sebelah ya kan, udah kayak Sakit mata mungkin dia. iya ngomongnya udah kayak gimana gue mau ajak jalan nih. Bisa gak sih gue mau ajak jalan gitu sambil nonton. Ya enggak lah, itu Kalau udah kenapa kayak begitu? ngomongnya udah nyere-nyere gitu. Amina boleh gak sih sekolah di luar negeri? Boleh sih, tapi jangan pas SD SMP juga dong. Kan itu Ya waktu. kuliah? Ya kalau kuliah aku masih berpikir kayak boleh gitu loh. Ya kan kalau kuliah udah umur 21 gak sih kuliah? Ya, Oh 18. tapi ada syaratnya. Papanya juga pindah ke sana. Enggak sih, ya udah nggak apa-apa anaknya sono, tapi aku punya syarat. Harus ada adiknya Amina yang banyak. Jadi tetap ada yang nemenin papanya. Enggak, mama yang ikut. Anak-anaknya. Enggak, karena kalau keluar dia aku yang ikut. Ya udah nggak apa-apa, aku yang penting ada anak-anak lagi di Jakarta. Oh berarti gitu. kamu gitu ya? Gak apa-apa gak ada istri, yang penting ada anak gitu, beneran? Ya Kayak bukan, gitu. masa istrinya pergi, anaknya pergi, bapaknya tinggal sendiri, gimana sih? Istrinya udah tahu bapaknya, misalnya bapaknya lagi ada kerjaan nggak bisa ditinggalin, ya terus istri sama anaknya udah maksa diri mau ikut, ya mau terus bapaknya mau gimana? Ya Aminanya di apartemen aja gitu, kayak Terus? anak-anak bule. Ya kitanya di Jakarta, Ya di apartemen di luar ya negeri. udah nggak apa-apa, tapi tetap ada adik-adiknya Amina juga. Biar belajar gitu. biar belajar mandiri, terus nanti kita kasih duitnya sedikit, nanti dia kerja di apa kek, mau bikin kopi apa kek, ya biar dia gimana cara duit sendiri. Kalau dia di sini terus kan dia ngerasa enak terus kan. Kalau kita tinggal di luar negeri ya kamu coba Tergantung cari karakternya aja. sih. Nanti kalau aku lihat dia misal memang anaknya manja banget, ya aku harus keluar negeri. Tapi kalau ngelihat anaknya mandiri, ya menurutku di Indonesia aja nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin ada baiknya di luar negeri itu. Kalau di Indonesia mungkin takutnya dibully atau gimana, itu aku nggak suka gitu. Oh iya, aku juga gak suka sih. Karena kan kamu Aku sendiri dulu kan, sering dibully. kan kamu anaknya Pipi sama Mimi Bunda gitu kan, kamu dari dulu katanya di sekolah suka dibully di ini di itu ini, karena orang lihatnya oh nih Geledek-geledekin. anaknya Krisdayanti nih. Nah nanti aku mikirnya lebih ke situ sih, kayak nanti dia kalau anaknya aku dibully nggak ya, kan pasti ada dibully lah. Kalau di ngomongin Asyap doang masih lucu, tapi kalau dibulinya ke hal-hal yang lain kan pasti anak itu Itu sensitif. dia, kadang tuh aku suka ini loh, kayak Karena anak itu nggak rela loh kalau bapak ibunya dijelekin di depan dia, apalagi yang kayak aib atau prinsip. nah itu dia, aku tuh kadang suka kesel atau sedih banget ketika kita berdua misalnya ada digosipin apa-apa. Kadang kan anak tuh bisa ngelihat kan, kalau di media sosial tuh nggak akan, jejak digitalnya nggak mungkin hilang. Dia akan bisa baca dan dia akan Betul. tahu, dan itu apa ya, itu bisa ngelukain hati dia. Bener, Bisa aja dia pendam, dia nggak akan nanya ke kita, tapi dia kan bertanya-tanya sama diri dia sendiri. Ini kenapa kok ini kayak gini? Emang ada kelebihannya guys. Mungkin kalau orang banyak tahu tentang kita, ada privilege kadang-kadang, tapi ada kelemahannya juga. Ketika ada Kelemahannya masalah. itu ketika ada apapun kesalahan kita, aib kita, semuanya orang udah tahu gitu loh guys. Jadi kadang-kadang makanya aku suka kalau pernah ditanya salah satu media, gimana kamu kalau anak kamu tahu dengan masa lalu kamu? Ya mungkin papa dulu salah, jangan tiruin jelek-jeleknya papa ya. Yang Ambil pasti baiknya. apa aja yang papa lakuin dari masa lalu itu yang membentuk papa ke masa depan, yang bisa jadiin kamu sekolah, bisa biayain kamu buat tempat tinggal yang nyaman, bisa makan minum kamu alhamdulillah bagus gitu. Jadi papa kan kerja buat itu gitu loh. Jadi memang dulu aku tuh kerja keras lah sampai aku punya pekerjaan yang bisa menyenangkan anak-anak aku, istri aku gitu. Masya Allah, luar biasa banget suami aku ya. Iyalah, namanya kerja kan buat ini, buat keluarga gitu loh. Iya sih, Bang Atta tuh kerjanya dari dulu dia memang hard work banget. Tapi kamu ada rencana apa nih buat Amina ke depannya gitu? Rencana untuk Amina ya pasti sih sekarang lebih bebasin dia dulu aja kan, karena masih umur 10 bulan juga gitu. Umurnya tuh masih banyak banget. Ada berapa sekolah lagi mungkin yang kamu mau masukin? Ya pasti sih aku pengen dia ya sekolah, terus les berenang. Les berenang, ada lagi nih. Nanti pulang dari Bali. Terus dia sekolahnya harus di mana? Di dekat rumah. Dekat rumah. Oh.
Kemarin aku udah datang ke Anda, udah di sekolah ternyata dia happy banget. Malah aku ngeliatnya dia lebih happy dibanding di rumah karena dia benar-benar selama di sekolah tuh dia ketawa Tapi dia terus, kalau nggak ada ketemu- cranky, nggak ada nangis. Tapi kalau dia ketemu temennya kayak di raup gitu gak sih? Nggak, dia kalau Amina tuh gini, dia kalau misalnya di rumah dia kan bisa teriak-teriak, bisa banyak tingkah. Tapi ketika dia ketemu temen banyak, dia tuh bisa jadi anak yang diem gitu. Bener-bener pendiam. Iya, nggak yang ini gitu loh. Gitu guys, makanya alhamdulillah kan kemarin dari rumah, dari office, semuanya alhamdulillah semuanya bisa base camp, semuanya bisa ada gitu. Nah, kamu nanti plannya gimana nih, rumah kita nih udah, kan sekarang Mama Nur udah ikut involve nih dalam, karena nih sebenarnya eksterior dan lain-lainnya semua udah 75%. Sekarang tuh tinggal finishing Iya. sama interior. Gimana tuh plannya? Tanggal berapa sih yang kita pindahnya? Ya kalau pindahnya masih belum tahu ya, kan sana 75%. Cuman ya sebenarnya yang paling lama tuh finishing katanya kan. Maksudnya kata orang-orang juga paling lama tuh finishing ketika udah jadi gitu-gitu tuh kayak kita kadang, ih kok kurang ini, jadi kayak nambah. Terus kan belum lagi kita harus beli perintilannya kayak meja lah, sofa lah, inilah itu. Jadi ya pengennya sih tahun depan insya Allah, kepengennya tuh bulan Mei kali, April, Mei lah. Cuma kan kadang kalau di chat-chat gitu ada bau-bau gitu kan, kasihan tahu Amina Tapi gitu. ada cepet penghilangnya juga ada sekarang. Oke, boleh. Aku pengennya sih cepet ya, cuman kita kan nggak tahu baik lagi ya sama yang bikin rumahnya ya. Iya, Saya semoga juga- ya nanti tukang. Semoga ya nanti cepet Please ya. banget please ya, banget. cepet ya. Kita udah bener-bener Karena pengen udah nggak banget ada pindah. yang ditunggu-tunggu lagi ya ini ya. Nah kemarin juga dapat nih, sebelum kita selesai dapat award lagi nih sayang. Coba tolong saya ambilin di depan 2. Sama mama apa sama papa? Closing dulu yuk. Nah ini dia closing kita. Yeay. Sebelum closing, ini kemarin alhamdulillah The Atta Family dapat Family of the Year. Tepuk tangan. Amina nih buat kita bertiga dari RCTI Ghost Sport Award. Hore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk foto dulu mumpung Amina masih melek, takut Dan bete. ini satu lagi. Apa itu? Award selanjutnya. Ini karena kita waktu itu dikirimin langsung sama dan bawa diwawancara langsung, tapi Amina sama kamunya nggak bisa datang. Baby of the Year. Yeay, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Gokil ya, Amina udah dapat berapa award ya? Terus ini sayang taruh depan aku, sini Amina. Foto dulu, mumpung dia belum gelasuk. Yuk foto dulu, 1. Ngantuk gong. Oke guys, thank you very much yang udah nonton Need Terima a Talk. kasih semuanya yang udah. Makasih banget udah ngomong sama The Atta Family, sama Atta, Aurel, Amina. Amina. Nanti kamu bisa komen di bawah kira-kira kita undang bintang tamu siapa. Iya, kamu kira-kira pengen banget kita ngundang siapa? Pokoknya yang komennya paling banyak di bawah itu yang akan kita undang. Oke, sampai Oke, jumpa. sampai ketemu Assalamualaikum. lagi. Assalamualaikum semuanya.